memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Salam dari Pamula. Apa salam begini? Oh iya kalau nggak terima. Harusnya itu salam dari Bekasi. Oh. Widih, apaan tuh? Yang harusnya Tahu nggak, Ustaz? Assalamualaikum Tapi ini lagi warahmatullahi ngetop. wabarakatuh. Lagi ngetop. Ada begitu, Ustaz gua. yang kayak gitu tuh. Salam. Salam dari Pamula. Iya. Widih. Oh begitu. Tapi Iya, sebenarnya baru tahu kan, nih. ya, baru tahu. Saya baru tahu. Ya Waduh, kudet dong nih, kurang update. Ada salam dari Mampang gitu. Jadi Tapi- harusnya kita semangatnya. Tapi ada unsur Islami. Kan kalau salam itu kan artinya doa. Emang nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kalau gitu jatuhnya bukan salam tapi sapaan. Oh, tapi sekarang ini banyak banget nih Ustadz ya, anak muda meniru segala sesuatu yang viral. Iya, Contohnya bahaya ini. itu bahayanya tuh. Masalahnya ini kan kurang baik. Sesuatu yang kurang baik ditiru akhirnya menjadi tren yang kurang baik juga. Waduh, ya udah. Harusnya yang ditiru anak-anak itu jamaah gitu. Oh, itu mah dari dulu. Udah agak sedikit narsis ya kalau itu ya. Hei, astagfirullaazim. Assalamualaikum. Salam nih. Hari ini kan Waalaikumsalam spesial hari pahlawan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari pahlawan. Saya cuma ngomong salam-salam dong, om kok datang ini, dan marinir. Emang salah ya? Aku baca aja namanya ya. Mas Reza dari mana? Saya dari Pangkalan Korp Marinir. Di mana itu? Oh. Di Saya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Surabaya. Waduh, Mas Reza, mohon maaf nih, saya tadi cuma nyontoin doang. Soalnya zaman sekarang ini banyak banget anak-anak muda ya, yang ngikutin tren yang akhirnya itu berbuat zolim dan merusak alam. Oh, Masya Allah. Jangan ditiru nih, nanti buat jamaah Islam itu indah. Pokoknya hari ini harus kita saksikan sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami dari Islam Itu Indah mengucapkan selamat Hari Pahlawan buat semua ya. Buat para pahlawan yang telah mendahului, mudah-mudahan diberikan Allah tempat yang terbaik di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih, zaman sekarang ini kan lagi viral ya. Pakai salam itu sampai akhirnya yang namanya merusak alam. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Seharusnya kita juga bisa jadi pahlawan untuk lingkungan sekitar kita. Jangan sampai merusak akhirnya gara-gara banyak pohon pisang yang dipukulin. Saya bisa-bisa nggak makan pisang. Padahal saya suka banget pisang Ustadz Maulana. Ya. Apalagi digoreng. Waduh enak mohon banget maaf, ya. bukan hanya Anda yang suka, saya. Tahu nggak kemarin saya dari Makassar ke Iya, Jakarta. kenapa, Ustaz? Yang di Bekasi itu ternyata isinya pisang. Oh ya Allah, kenapa gak bagi-bagi saya? Iya tapi gini ya, pokoknya segala sesuatu itu boleh-boleh aja. Asal jangan buat untuk menzolimi sesuatu. Atau itu orang, atau itu ciptaannya Allah yang lainnya. Hari ini kita bahas, ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Dan jangan mencontoh hal-hal yang kurang baik. Tema kita pagi hari ini adalah salam itu damai. Bukan untuk zolim. Nah Masya Allah. Nah sekarang saya mau kasih lihat dulu ya buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Ada sebuah tayangan viral nih. Ya, buat Ustaz Ahmad kan Iya, juga. Buat Ustadz Ahmad kan Saya juga. juga belum tahu soalnya nih. Oh baru tahu juga ya? Iya. Agak kurang update soalnya ya. Iya, iya. Tentang anak-anak ya yang merusak pohon pisang. Waduh bahaya ini dia tayangannya nih.
Tren salam dari Binjai mulai diikuti anak-anak remaja. Seperti halnya yang terjadi di Lamongan, puluhan pohon pisang milik warga di Lamongan rusak dan tumbang. Video peristiwa tersebut pun viral di media sosial, diunggah oleh akun Instagram @memomedsos. Peristiwa tersebut dituliskan terjadi di Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Sebanyak 9 orang bocah remaja mengikuti aksi dari Paris Fernandes yang mencetuskan salam dari Binjai tersebut. Mereka meninju pohon pisang hingga tumbang. Perekam video lalu memperlihatkan pohon pisang di lahan yang luas tumbang karena aksi bocah-bocah tersebut. Padahal tutur perekam pisang sedang panen saat ini. Atas kejadian tersebut, para bocah kemudian dilaporkan ke pihak balai desa untuk ditindaklanjuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Salam dari studio Islam itu indah. Jadi subhanallah, siapa yang menunjukkan satu kebaikan lalu orang lain mengerjakannya, maka dia pun mengalir pahala baginya karena dia yang nunjukin kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil dan tidak akan mengurangi pahala daripada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, siapa yang menunjukkan satu keburukan akhirnya menjadi tren diikuti sama orang lain, maka dia pun akan mendapatkan keburukan. Subhanallah. Maka berhati-hatilah teman-teman sekalian, jamaah sekalian membuat tren. Kalau tren itu baik, maka insya Allah kita yang pertama kali membuat tren tersebut, kita yang menunjukkan tren tersebut akan mendapatkan kebaikan pula. Namun sangat berbahaya jikalau ternyata trennya adalah tren yang buruk. Maka subhanallah termasuk diantaranya merusak lingkungan. Ketika merusak lingkungan ini sudah menjadi tren, maka tidak akan ada orang yang suka satupun. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin peperangan, maka salah satu di antara pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan membunuh orang yang lemah, jangan membunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan membakar kebun kurma, jangan menebang pohon yang sedang berbuah. Subhanallah, menjaga lingkungan ala baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika kepemimpinan beliau pun berpesan yang sama. Ketika Zaid bin Sufyan ingin berangkat kepada peperangan, maka meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, saya akan berangkat, apa pesanmu? Maka pesannya pun sama dengan pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak menebang pohon yang sedang berbuah, untuk tidak merusak lingkungan, untuk tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita dan tidak membunuh orang tua. Maka Islam mengajarkan daripada seluruh kebaikan yang diketahui oleh manusia, dan Islam adalah yang pertama kali yang menolak segala keburukan bagi manusia. Maka subhanallah, agama kita ini sangat lengkap. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum ada gerakan menanam pohon, Nabi sudah ngingetin itu, ya. Menanam pohon, ketika pohon ini tumbuh lalu ada orang yang mengambil manfaatnya, mengambil buahnya, lalu ternyata bukan hanya manusia yang mengambilnya, ada binatang yang makan di sana, ada binatang yang minum darinya, maka itu adalah bernilai sedekah. Oh subhanallah, siapa yang menanam pohon lalu ada yang mengambil manfaatnya, bahkan hatta orang yang mencuri buahnya, ya, kita nanam pohon nih, pohon duren, tiba-tiba ada yang nyuri buahnya, maka itu pun bernilai sedekah bagi pemiliknya, bagi orang yang menanam pohon tersebut. Maka hebatnya Islam mengatur lingkungan ini, kita diminta untuk menghargai, jangan menghancurkan apa yang ternyata bermanfaat dan bernilai sedekah bagi seseorang. Maka teman-teman sekalian, ketika ada kebaikan, ketika ada sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, ini diperbanyak. Namun ketika sesuatu tersebut kita miris lihatnya, ada video yang tren ternyata tidak bermanfaat bagi manusia, maka ini jangan sampai kita ikuti karena ini adalah tren yang kurang baik bagi kita. Maka subhanallah, Nabi SAW mengingatkan, bahkan ketika mau kiamat, kalau sempat menanam pohon, tanam pohon, ya, karena kita nggak pernah tahu umur dunia ini masih panjang gitu. Bahkan kita prediksi, wah ini kiamat nih, ini bentar lagi kiamat, tetap kita diminta untuk menanam pohon. Kenapa? Karena ini adalah bermanfaat bagi manusia. Sebaliknya, jangan pernah merusak lingkungan. Masya Allah, sampai Rasulullah aja mau perang aja begitu menghormatinya tuh yang namanya pohon-pohonan, ya nggak dihancurin begitu juga. Sedekahnya bukan hanya kepada manusia, sedekah kepada makhluk hidup. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah ini buat jamaah Islam
Islam itu yang ada di rumah, kalau yang buruk-buruk itu jangan dicontoh. Contoh yang baik-baik. Seperti Mas Reza datang ke sini. Kenapa Mas Reza datang ke sini ya? Karena Mas Reza itu telah melakukan sesuatu itu yang perlu dicontoh. Nah, saya punya video viral nih. Ya. Ada video viral seorang Prada Marinir dengan suara merdunya. Siapakah dia? Ini dia tayangannya. Jangan-jangan saya itu. Masya Allah, tepuk tangan dong Ustadz Maulana dong. Biasanya Ustadz Maulana ngajak saya tepuk tangan kalau dengar sesuatu yang Ternyata indah. bukan saya. Kenapa? Iya. Ternyata yang di samping saya. Iya, makanya diundang ke sini Ustadz. Ini Coba, luar coba, biasa. coba. Kita Dan dengar alhamdulillah, langsung ya. Kita kita dengar kenalin dulu dong sama jamaah. Ya. Kita kedatangan Masya Allah luar biasa bintang tamu kita hari ini ya. Ada Reza Prasetya, seorang Prada Marinir dari Angkatan Laut. Mas Reza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana udah gak sabar nih. Tadi kan cuma video tayangan, jangan-jangan itu apa namanya, suaranya diatur-atur, Mungkin diedit-edit lip sync gitu ya? Lip sync, oh ya Allah. Kok pemikiran kita sama sih? Coba kalau gitu kita minta contoh. Langsung nih biar jamaah yang di rumah juga gak bilangnya macam-macam. Mohon izin silakan. Silakan. Mas Reza, salawatannya. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا 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 والطاب وفض الهنا قد راك كأس الصفا. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Berarti emang suaranya asli Ustaz. Bukan lip Alhamdulillah. sync. Kayaknya lebih bagus ini daripada yang tadi deh. Masya Allah. Nah sekarang kita mau dengar lagi tausiah dulu. Nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya Mas Reza ya. Ustadz Maulana ini mohon izin ya. Video viral yang tadi kita tonton sama-sama ini kan sampai berbagai kalangan ini ikut meniru. Melakukan untuk merusak alam. Nah bagaimana hukuman ya ketika kezoliman itu terjadi oleh orang banyak. Terutama dalam hal ini merusak lingkungan secara pandangan Islam. Mohon izin Ustadz Maulana. Ya Tafadhol. izin Mas Fadli yang baik hati. Masya Allah, yang tidak terima kasih. sombong. Makasih banyak Ustaz. Terlalu gegeran. Saya selamatkan Mas Reza sama Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Berarti 4 bulan 25 hari lagi Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau berbicara tentang kezaliman, zalim itu berarti melawan daripada adil ya. Zalim itu berarti ada hak yang tidak tertunaikan atau ada hak orang yang kita ambil atau kita rusak. Maka kezaliman ini jikalau diikuti oleh orang banyak sebagaimana tadi yang viral ke sesuatu yang nggak bagus diikutin itu luar biasa. Seandainya kayak tadi Mas Reza, maaf aku panggil Mas Reza saja. Yang nggak tahu apa namanya. Betul. Bener kan? Bener Mas Reza. Mas Reza, tapi itu seperti itu bagus. Kenapa? Dicontohi oleh anak-anak yang dan bersalawat. Apalagi salawat kan berkaya luar biasa. Maka apa hukumannya? Apa sanksinya? Kata Mas Fadli. Maka ketika kita mencontohkan atau memulai membuat sesuatu sehingga diikuti orang, maka kita menanggung dosa yang diikuti itu. Nauzubillah min zalik. Jadi ketika kita melakukan lalu diikuti orang yang setelah kita, maka kita ikut andil dalam dosa jariah itu. Maka tidak ada dosa kecil tapi akan menjadi besar karena banyaknya pengikutnya. Makanya hati-hati nih,
jikalau memulai, mengajarkan, mencontohkan diantaranya guru. Ada 3 manusia yang tidak ada dosa kecil padanya. Saya pernah dengarkan kajian dari guru sekumpul. Ada 3 dosa yang tidak ada dosa kecil padanya. Yang pertama dosa, mohon maaf saya pinjam kata-kata ini, guru. Karena kenapa? Ada murid yang mengikut. Hati-hati. Apalagi orang tua, karena ada yang mengikut. Hati-hati orang tua melakukan sesuatu sehingga anaknya bisa mengikut. Ada penagihnya dibilang, enggak ada. Beritahu ya, mama lagi keluar. Pas datang penagihnya, di mana mamamu? Kelihatan kakinya di bawah gorden. Beritahu mamamu kalau keluar, bawa kakinya. Karena saya lihat kakinya di gorden. Jadi siapa itu? Bahkan yang memimpin karena ada bawahan. Jadi hati-hati 3 orang ini. Guru, orang tua, dan yang memimpin karena ada bawahan. Makanya hati-hati kepada semuanya. Hati-hati dalam hal melakukan sesuatu. Jangan sampai bisa ditiru atau diikuti. Atau karena kita kan followers kalau yang mengikuti. Iya. Berarti kita adalah Role model. iya itu, role model. Role model ya? Perasaan bukan itu namanya deh. Apaan dong? Ya? Idola. Bukan. Idol. Idol. Iya itu Widih, sama itu enggak? idola. Viral. Idol. Ustaz Maulana udah baca bahasa Inggris kayaknya. Subhanallah. Nah kalau begitu hati-hati. Karena menanggung atas apa yang didapatkan. Padahal dia tidak ngapa-ngapain. Iya, jadi- dia tidur di rumahnya. Tapi dia dapat dosanya. Ih, nauzubillah min Karena dzalik. kenapa diikuti orang banyak? Karena Makanya mencontoh yang nggak membuat baik. konten-konten itu harusnya yang baik-baik. Masya Supaya diikuti Allah. yang baik-baik pula. Kayak kontennya Ustaz Sam ngaji. Kayak konten saya tausiah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya kita berbuat buruk dicontoh orang. Ya. Nanti yang mencontohkan itu dapat juga dosa jariahnya. Nauzubillah min dzalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih sama guru kita Ustadz Ahmad Khan. Ya mohon izin Ustadz Ahmad Khan, kita bicara masalah tentang salam nih. Tapi katanya emang benar kalau kata-kata salam itu harus diucapkan secara hati-hati. Dan ditempatkan di tempat yang benar. Bukan kayak tadi contoh salam dari saya tadi gitu. Mohon izin penjelasannya, silakan. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'du. Ketika kita mengucapkan salam, maka salam itu harus disampaikan atau diucapkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh kita sembarangan atau asal-asalan di dalam mengucapkan salam. Di dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah, di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, di situ dikatakan oleh Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan bentuk yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Adam untuk memberikan salam penghormatan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada saat itu. Lalu ketika itu Nabi Allah Adam alaihissalam mendekat kepada malaikat dan mengucapkan Assalamualaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, lihatlah kalimat apa yang akan diucapkan oleh para malaikat itu, karena sesungguhnya yang mereka ucapkan itu adalah salam penghormatan untuk engkau dan untuk anak cucu keturunanmu, yaitu untuk muslimin. Lalu kemudian ketika Nabi Allah Adam alaihissalam mengucapkan salam kepada para malaikat Assalamualaikum, maka para malaikat menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kesejahteraan bagi kalian dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dari hadis ini bahwasanya tata cara di dalam mengucapkan salam itu diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita jangan sembarangan ketika mengucapkan salam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan kepada kalian salam penghormatan, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik dari yang diucapkan. Atau minimal jawablah yang sama. Makanya di dalam Islam diajarkan di dalam kitab tentang bagaimana mengucap salam di dalam kitab akhlak. Ketika ada seorang mengucapkan salam kepada kita Assalamualaikum, maka sampaikan kepadanya, jawab salamnya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan salam dengan tambahkan warahmatullah,
Semisal assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian orang yang mengucapkan salam dia jawab dengan sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Kalau dia mengucapkan salam dengan dia tambahkan waridwanuh, maka kita jawab salamnya dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Dan sampai di sini adalah kesempurnaan di dalam mengucapkan salam. Maka di dalam Islam itu diajarkan bagaimana kita mengucapkan salam yang sebenarnya. Jangan sembarangan. Apalagi sekarang banyak orang yang ngucapin salam model-model. Ada yang dipotong-potong. Namu ke rumah orang ngucapin salamnya, Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang di dalam rumah jawabin, Kum salam. Ini juga sesuatu yang tidak beroleh pahala. Apalagi tadi tuh salam dari ini, salam dari itu. Iya, maka benar. salam ikuti sesuai ajaran Rasulullah SAW. Masya Allah luar biasa nih tausiah guru-guru kita. Mas Reza, ini sampai di sini Mas Reza ada yang mau ditanya gak nih sama guru-guru kita nih? Izin Ustadz, salam itu kan tidak boleh dibuat sembarangan ya. Lalu bagaimana orang bertaubat atas kezoliman yang mereka lakukan? Mohon jawabannya, terima kasih. Ini mau dijawab sekarang apa? Jawab sekarang bentar. Jawab Terserah sekarang. Ustadz maunya gimana? FD-nya sudah angkat 0. Oh ya udah ntar aja kalau ntar gitu. aja ya, yaudah. Iya. Ya udah. Ntar Mas Reza ya. Sabar ya Mas Reza ya. Sabar Baik, dulu. jamaah yang ada di rumah juga sabar nih. Nanti insya Allah pertanyaannya akan dijawab setelah yang satu ini. Jadi yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Karena ada iklan boleh.